Mahasiswa yang seringkali terkubur mimpi-mimpinya, tetapi harus dikubur dikarenakan efektivitasnya yang sudah hilang. Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Saya sebagai pemerintah tentunya menyetujui dengan sistem pendidikan tersier ke format daring. Pendidikan tersier merupakan sistem pendidikan setelah duduk di sekolah menengah atas. Dengan segala aspek, tentunya pendidikan tersier merupakan pendidikan yang terjurus dan juga memang sudah terprogram bagi para mahasiswa yang akan mengikutinya. Dengan ini, MOSI yang memiliki tujuan yaitu pendidikan tersier akan lebih mudah dan berkembang secara luas bagi peserta didik. Dan dengan pendidikan, tentunya pendidikan itu merupakan hal yang penting bagi diri sendiri maupun cakupan yang lebih luas. Tentunya dengan pendidikan merupakan hal yang terpenting, maka banyak generasi muda yang terus harus menjalankan untuk pendidikan ini. Selain itu, capaian-capaian dari MOSI-MOSI ini adalah pendidikan meningkatkan motivasi ataupun kualitas belajar solutif dan terbuka dengan pelaksanaannya dilakukan secara daring. Tentunya, pendidikan secara luring terkadang memberikan hal-hal yang dapat menghambat pembelajaran dan proses yang ketidaknyamanan dari para peserta didik ataupun mahasiswa yang menjalankan. Pembelajaran yang sulit diterima, ketidaknyamanan dari sang guru ataupun sarana prasarana, sulit diikuti dan sulit dipahami. Pendidikan hadir untuk membangun pola berpikir yang lebih luas. Maka dari itu, untuk mendapatkan program dan pola berpikir yang lebih dalam, perlu diadakan sarana yang nyaman dan memang tepat guna bagi untuk peserta didik ataupun mahasiswanya. Efektivitas daring memudahkan untuk munculnya dan mendorong anak-anak untuk mengakses dari segala lini. Efektivitas yang dimaksud di sini saya bagi menjadi dua, yaitu adalah tempat, waktu, dan juga biaya. Dari segi tempat dan waktu, tentunya perguruan tinggi patut kita ketahui di Indonesia, dari mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi, selalu mengerucut ataupun selalu sedikit. Di saat kami membutuhkan, ataupun di saat mahasiswa membutuhkan tempat yang lebih luas, ataupun tempat yang lebih menyebar, ternyata perguruan tinggi masih memberikan hanya sedikit dan tidak menyebar secara meluas. Cukup disayangkan ketika banyak generasi muda membutuhkan pendidikan tersier sebagai jalan untuk menjalin kerjasama yang baik, jalan untuk mencari pekerjaan yang tepat, untuk memperbaiki nasib hidup dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika dilakukan secara daring, maka proses dari adanya pendidikan tersier secara daring akan memberikan efektivitas dari segi tempat, di mana efektivitas segi tempat itu dapat memberikan hal-hal yang berguna bagi para mahasiswa yang akan mengikuti hal-hal tersebut. Pendidikan tersier itu tidak perlu dilakukan secara luring, tetapi jika dilaksanakan secara daring, maka hal yang lebih didapatkan bagi para mahasiswa itu lebih tepat guna dan memang lebih secara kondusif untuk para mahasiswa. Dari segi waktu, tentu saja menempuh perjalanan dari rumah menuju ke perguruan tinggi itu membutuhkan waktu yang terkadang cukup panjang. Perguruan tinggi hanya ada di pusat kota dan tidak menyebar secara luas seperti sekolah SD, SMP, SMA, dan itu cukup disayangkan. Jadi tentunya efektivitas waktu ini sangat berguna. Yang kedua ada biaya, di mana ketika efektivitas biaya ini berkurang, maka pola berpikir dan pola ekonomi di Indonesia tentunya cukup membaik. Di mana jika pola biaya, perlu diketahui pendidikan tinggi yang ada di luar negeri, pendidikan tinggi yang memang bersifat offline itu tentunya terkadang memberikan biaya-biaya yang cukup sulit. Selanjutnya, efektivitas itu merupakan suatu hal yang tepat dan menggambarkan kondisi pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini. Dengan kondisi yang memungkinkan, pendidikan perlu digali dan menyesuaikan. Tentunya, pendidikan secara daring dapat lebih memfokuskan dari bidang garapannya. Dari situlah memunculkan peluang-peluang akselerasi yang lebih baik, di mana penggunaan teknologi dan inovasi dari program-program fokus daring itu menjadi lebih baik. Mahasiswa menjadi lebih mengetahui mengenai penggunaan teknologi dan mengetahui untuk menggapai inovasi-inovasi yang tepat guna. Selain itu, dengan adanya penciptaan sistem pendidikan yang tinggi dan berkualitas, itu menggapai sebuah cita-cita pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia, sehingga akhirnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang melahirkan inovasi dan sehingga memunculkan sistem pendidikan yang lebih baik dengan kualitas ini.
Tentunya pendidikan di era revolusi 4.0 seperti ini dengan adanya kemajuan teknologi dan komputasi harus dimanfaatkan bagi para mahasiswa-mahasiswa yang ada. Tidak perlu kita mengetahui, tidak perlu kita menyadari bahwa, perlu kita sadari bahwa pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih terlalu baku dan juga masih menyulitkan bagi para mahasiswa. Tidak sesuai dan tidak tepat guna seharusnya bagaimana. Maka dari itu, fokus daring memberikan tepat guna dan efisiensi yang lebih tepat. Kembali lagi kepada poin bahwasannya seharusnya pendidikan tersier itu jauh lebih berkembang dan jauh lebih memberikan dampak yang baik untuk peserta-peserta didik ataupun mahasiswa yang akan menjalankan peserta ataupun pendidikan tersier tersebut. Cukup disayangkan jika hanya bahwa pendidikan tersier masih hanya berdalih dan ada di lingkup luar jaringan. Perlu diketahui juga bahwa jika pendidikan tersier di sini harus dikelola dengan baik karena mengembangkan pola berpikir itu perlu kenyamanan dan juga perlu berpikir yang lebih luas. Tidak hanya jadi luring, tetapi dengan proses daring di mana guru mengajarkan kepada kami dengan memberikan hal-hal lainnya. Kemudahan inovasi dalam fokus daring memberikan hal-hal yang sangat tepat bagi para peserta didik ataupun mahasiswa. Jadi saya di sini sebagai tim afirmasi tentunya menyetujui bahwa fokus ataupun sistem peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring sangat mendukung bagi para mahasiswa untuk menggapai mimpi-mimpinya dan untuk menggapai pendidikan yang lebih baik. Tentu saja di hal-hal tersebut perlu diketahui bahwa hal-hal tersebut memberikan manfaat yang lebih baik, manfaat-manfaat yang langsung dan manfaat yang lebih efektif bagi para mahasiswa-mahasiswa yang ada.